Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai saja. Untuk pertemuan kali ini kita tentang fungsi dua ubah. Nah, fungsi dua ubah. Nah, biasanya kita kan sebelumnya kita bahas untuk fungsi yang satu ubah ya. Misal kayak Y sama dengan fx itu kan belum share screen ya. Nah, fungsi dua ubah ya. Nah, kalau misalnya fungsi satu ubah yang biasa kita pelajari itu kan bentuknya yang kayak Y sama dengan fx gitu ya. Nah, ini satu ubah. Kenapa dibilang satu ubah? Karena variabel variabel bebasnya hanya ada satu. Nah, kalau misalnya fungsi dua ubah, berarti variabel bebasnya ada dua. Nah, kalau misalnya di sini ada secara umum kan fungsi n ubah itu seperti ini. Misalkan di sini z sama dengan f x1, x2 sampai xn. Nah, kalau misalnya nanti fungsi dua ubah bisa kita tuliskan misalkan z sama dengan fx x1, x2, x1, x2. Nah, atau bisa kita tulis juga fx, y. Nah, untuk fungsi satu ubah ini kan bentuk bentuk daerah definisinya, ya, daerah asalnya itu kan pada sebuah interval, ya, sebuah interval. Nah, kalau dia fungsi dua ubah, dia berupa daerah. Daerah kan dari kalau misalnya di sini kan bentuknya satu ubah kan dia bentuknya gini grafik ya. Nah, grafiknya itu dua dimensi. Kalau semisal dia fungsi dua ubah berarti karena daerah asalnya adalah sebuah daerah, berarti si fungsinya itu dimensi seperti itu ya. Misalkan kayak gini. Misalkan tiga dimensi kayak gini. Seperti itu. Jadi ini fungsi dua ubah. Nah, kalau misalnya nanti fungsinya tiga ubah ya sama juga. Berarti kalau fungsi tiga ubah berarti dia grafiknya di dimensi 4 dimensi. Nah, ya kalau misal dia n dimensi n ubah berarti dia ada di n+1 grafiknya. Itu ya. Nah, untuk menggambar fungsi dua ubah ini kita agak kesulitan ya, karena ya sulit aja kalau misal fungsinya cuman satu ubah kan lebih mudah ya menggambarnya. Kalau misal dia fungsinya tiga ubah, gambarnya kan agak sulit ya gambar misalkan. Nah, mungkin yang gambar hanya yang tertentu saja yang mungkin bisa digambar kayak misalkan bola, misalkan kerucut atau tabung, terus misalkan parabolida atau apa. Nah, itu mungkin agak mudah. Tapi kalau misalnya fungsinya sudah yang lain-lain kan jadinya susah ya menggambarnya kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke yang setelahnya ini, nah kita bahas yang namanya domain ya, daerah asal. Jadi daerah asalnya fungsi dua ubah tadi adalah berupa daerah ya, berarti dia kalau semisal satu ubah daerah asalnya kan berupa titik-titik hanya satu, x sama dengan kayak gitu ya, x sama dengan sekian sekian. Nah, kalau semisal di dua ubah berarti dia daerah asalnya atau daerah definisinya itu berupa titik ya, koordinat, jadi x, y. Jadi misalkan daerahnya di bawah nih, misalkan daerahnya seperti ini. Nah, berarti titik di bawah sini, nah ini koordinat x, y-nya itu berapa? Nah, nilai fungsinya itu di atasnya, kayak gitu ya. Itu. Nah, langsung kita coba contohnya. Misalkan yang ini. Misalkan fungsinya ini. Ya. fxy sama dengan akar 1 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, satu min x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini bagaimana cara mencari daerah asalnya? Nah, caranya adalah
begini, berarti ini sama kayak di fungsi satu buah. Misalnya punya kayak gini, fx sama dengan x kuadrat. Berarti daerah asalnya apa? Nah, daerah asalnya itu kan berarti adalah bilangan real ya, karena dia terdefinisi untuk seluruh kan ya, seluruhnya nilai x dia ada nilainya. Nah, kalau misalkan contoh lagi, misalkan super x, misalkan. Berarti dari definisinya apa? Dari definisinya adalah min taingga sampai 0, digabung 0 sampai taingga, kayak gitu ya. Nah, ini satu berubah. Nah, kalau misalkan dua berubah ya sama juga. Jadi kita pakai cara yang di dalam sifat-sifat dari si fungsinya itu sendiri. Misalkan kayak di sini contohnya kan fungsi akar. Nah, berarti sifatnya akar itu kan dalamnya akar itu nggak boleh negatif. Berarti di sini 1 min x kuadrat min y kuadratnya harus lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Nah, dari sini diperoleh y kuadratnya itu y kuadratnya itu kurang dari apa? Kurang dari 1 min x kuadrat. Kayak gitulah, berarti y-nya kurang dari kalau kayak gini kan ada plus minus ya, kalau misalnya ini di akar ke sana. Nah, kalau misalnya dia ada plus minus, kalau misalkan kita punya ini kurang dari, berarti dia jadinya adalah di antara ya. Jadi yang minusnya di sini 1 min x kuadrat, yang sebelah sini 1 min x kuadrat. Nah, seperti ini. Ini y-nya. Nah, untuk x-nya bagaimana? Nah, kita lihat dari yang dalamnya akar lagi ini. Ini kan tadi kan jadinya apa? Jadinya y kurang dari plus minus akar min x kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh akar, dalamnya akar ini kan juga nggak boleh negatif lagi. Berarti di sini 1 min x kuadrat ini juga nggak boleh negatif. Gitu ya. Nah, berarti di sini dapat x kuadratnya kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti dari sini x-nya itu di antara min 1 sama 1. Nah, berarti daerah definisinya itu adalah sebuah koordinat ya, x, y, dengan x-nya itu di antara min 1 sampai 1, y-nya itu di antara minus akar 1 min x kuadrat sampai akar 1 min x kuadrat. Begitu ya. Nah, untuk yang nomor, misalkan nomor 3 lah, misalkan. Nah, nomor 3 ini. Nomor 3 ya. Itu sudah fx-y-nya apa? Akar y min 1 ditambah ln x kuadrat min y. Nah, berarti dari sini kita punya dua syarat ya. Berarti di sini ada, di dalamnya akar ini nggak boleh negatif. Berarti y min 1, ini yang pertama. Y min 1 itu harus positif. Sama dengan 0 juga. Berarti y lebih besar sama dengan 1. Itu ya. Nah, terus yang len ini, dalamnya len atau dalamnya logaritma, itu kan nggak boleh 0 dan negatif. Jadi harus positif. Berarti x kuadrat min y itu lebih besar 0. Jadi dari sini diperoleh y kurang dari x kuadrat. Nah, dari dua ini kan y-nya ada double ya, ada y lebih besar sama dengan 1 sama y kurang dari x kuadrat. Nah, berarti dari sini kita kira-kira daerahnya yang mana? Nah, coba kita gambarkan aja. Misalkan sini kan y kurang dari 1, lebih besar dari sama dengan 1, berarti ya gambarnya yang ini ya, ini 1 nih misalkan. Nah, berarti ke atas sana. Daerahnya yang sana. Lebih besar. Nah, kalau yang ini y kurang dari x kuadrat itu yang mana? Berarti x kuadrat itu kan gambarnya begini. Berarti kalau kurang dari x kuadrat itu berarti daerahnya yang
yang luarnya ini kan, misalnya ini apa X kuadrat. Di luarnya sini ya daerahnya. Nah, berarti bagian yang sebelah sini. Tapi di sini apa namanya yang garis X kuadratnya ini nggak ada gitu loh, nggak apa namanya nggak masuk garisnya si X kuadratnya ini yang di pinggir-pinggir ini nggak masuk. Jadi gambarnya sebenarnya kayak gini. Jadi ini putus-putus X kuadrat. Nah yang di satu ini kan juga nggak ada karena irisannya itu kan daerah irisannya itu kan berarti yang satunya ini nggak masuk ya, satunya ini berarti yang masuk hanya Y lebih besar dari satu aja, yang sama dengan satunya itu apa namanya nggak masuk, nggak masuk untuk di sini, untuk di apa namanya untuk di titik X sama dengan Y sama dengan satu aja, ya X sama dengan satu aja, X sama dengan satu aja. Nah berarti gambarnya ini di sini satu nih, digolong nih satu, jadi dia gambarnya gini daerahnya. Kalau misalnya sini min satunya juga nggak ikut. Nah berarti daerahnya itu yang sebelah sini ya, itu ya. Jadi dia lebih besar, lebih kecil dari X kuadrat. Nah, tapi dia lebih besar sama dengan Y-nya lebih besar sama dengan 1. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi daerah definisinya itu apa? Daerah definisinya si F-nya ini. Nah, daerah definisinya itu karena berarti di sini definisinya adalah sebuah koordinat di mana X-nya itu kurang dari min 1, terus X-nya lebih besar dari 1, dan Y-nya kurang dari X kuadrat. Nah, ini bisa kita persingkat lagi. Ini X-nya bisa kita tulis mutlak X-nya itu lebih besar dari 1 kan ya. Yang ini. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyain enggak? Sampai sini ada yang ditanyain? Masih bingung menentukan daerahnya itu. Daerahnya ini. Iya. Tinggal diiris saja. Ini kan Y lebih besar dari sama dengan 1 kan ya. Berarti kan daerahnya yang atas itu. Jadi yang ini ikut nih. Yang bagian sebelah sini garisnya ini ikut. Ya kan? Nah, untuk yang Y kurang dari X kuadrat itu yang ini. Gitu loh. Yang sana juga, yang luarnya ini, luarnya X kuadrat juga ini. Tapi yang garisnya di pinggiran X kuadrat ini nggak ikut. Gitu loh. Nah, terus yang di titik, apa yang di X sama dengan 1 ini, dia nggak ikut juga. Kenapa? Karena dia kan masih masuk apa ya, masih di pinggirannya X kuadrat itu ya. Jadi dia nggak masuk juga. Coba aja kalau misal X-nya sama dengan 1 lah, coba kamu masukin sini. Kalau X-nya sama dengan 1 kan jadinya, misalkan X, di sini kan titiknya X sama dengan 1, Y-nya juga sama dengan 1. Berarti kan 1 min 1 kan 0. Jadi 0 kan nggak ada. Kayak gitu ya. Gimana? Paham nggak? Berarti tuh dicari irisannya gitu ya, Kak? Iya, cari irisannya. Nah, terima kasih, Kak. Ya. Kak, saya mau nanya. Mohon maaf, tadi itu 1 sama min Ya. 1-nya dapat dari mana ya, Kak? Yang min 1-nya. Oh, yang min 1-nya. Ini kan dari sini. Dari sini loh. Di ini aja, dicek aja. Coba dicek aja. Kayak ini kan irisannya di sini kan. Nah, kita kan belum tahu yang di daerah sini. Di X sama dengan min 1 kan kita nggak tahu. Ya kan? Nah, kita cek aja masukin sini coba deh. Sama-sama 0 kan hasilnya? Enggak? Oh, baik, Kak. Makasih, Kak. Dicoba-coba aja. Kayak gitu ya. Ya. Oke, lanjut ya. Ini
Selanjutnya ada limit dan kekontinuan ya, fungsi dua kubah. Nah, yang pertama limit. Jadi konsepnya limit di fungsi dua kubah itu sama aja kayak di satu kubah. Hanya saja kalau semisal di fungsi satu kubah itu kan dia hanya misalkan kita mau mendekati titik di X sama dengan C, jadi kan ini hanya didekati oleh dari kiri atau dan dari kanan saja ya, jadi hanya dua arah. Tapi kalau misal di limit fungsi dua kubah, karena daerah asalnya kan, karena daerah asalnya tadi kan daerah asalnya kan sebuah interval, makanya dia kayak gini, jadi cuma dari kiri sama dari kanan. Nah, kalau misalnya fungsi dua kubah itu kan dia tadi sebuah daerah ya, berarti dia didekatinya misalnya titiknya di sini, titik ini kan daerahnya di sebelah sini kan, contoh lah misalnya daerahnya di sini. Nah, kita mau mendekati nilai fungsi, limit fungsi itu didekati dari apa menuju titik ini misalkan. Berarti kan untuk menuju titik ini kan nggak hanya dari dua arah aja kan ya, bisa dari dari mana aja. Bisa dari mana aja arahnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi definisinya untuk limit fungsi dua kubah itu sama aja kayak satu kubah ya, sama kayak gini. Jadi untuk setiap epsilonnya lebih besar dari 0, di sini terdapat delta lebih besar dari 0. Demikian sehingga jarak antara titik X, Y dengan titik si A, B-nya ini di antara 0 dan delta itu berlaku ini. Si F dikurangi nilai mutlak dari F kurangi nilai limitnya itu kurang dari epsilon. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kekontinuan. Nah, kontinuan itu misal kalau sebuah fungsi itu dikatakan kontinu ya, dikatakan kontinu di titik A, B itu jika berlaku tiga ini. Jadi si FAB-nya itu ada yang pertama. Jadi misalkan punya fx, y lah, fx, y-nya berapa misalkan kayak gitu, fx-nya fungsinya. Nah, kita masukin nilai A, B-nya ke dalam sini. Dan itu nilainya ada. Jadi bukan nilainya itu bukan tahi enggak gitu ya. Jadi ada nilainya. Nah, terus untuk yang kedua, itu nilai limitnya ada juga. Jadi nilai limit si F ini menuju A, B itu juga ada. Nah, terus yang terakhir, nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi kayak nilai limit yang di sini itu sama dengan nilai si fungsinya itu di titik A, B. Kayak gitu. Ini continue. Nah, kita coba contoh. Nah, misalkan yang nomor 1 ini, hitunglah nilai limit berikut ya. Misalkan limit sini, X, Y menuju 1,2 dari X kuadrat Y ditambah 3Y. Nah, berarti kan di sini kan kayak limit pada umumnya. Kalau misal dia bentuknya kayak gini kan tinggal substitusi aja ya. Bentuknya kan nggak jadi kayak bentuk tak tentu ya. Nah, jadi tinggal dimasukin aja kayak gitu. Kayak misal kayak gini, berarti ini tinggal masukin aja, berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Ini kita dihitung, hasilnya itu adalah limitnya itu 8 ya. Tinggal dimasukkan aja, X-nya 1, Y-nya 2. Kayak gitu. Nah, yang nomor 2 ini menunjukkan bahwa limitnya ini itu nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya modelnya kayak gini, yang nomor 1 ini kan dia tinggal masukin aja. Karena hasil kalau ketika kita masukkan ini kan dia hasilnya kan tentu ya. Jadi bukan bentuk tak tentu kayak 0/0 atau apa itulah. Nah, yang lainnya. Nah, kalau misalnya yang ini, kalau misalnya kita masukin 0 sama 0 ini kan X-nya 0, Y-nya 0 kan jadinya bentuknya bentuk tak tentu kan ya. Nah, berarti ini limitnya itu bisa ada, bisa nggak ada. Jadi kayak misal contohnya yang ini. Nah, kalau misalnya kayak gini, caranya menunjukkan kalau misalnya ini limitnya nggak ada bagaimana. Nah, caranya sama kayak kalau misalnya limit satu kubah itu kan kita cari limit kirinya berapa, limit kanannya berapa, terus kita lihat kan apakah sama limit kiri sama limit kanannya. Kalau misalnya sama berarti limitnya ada. Nah, ini juga sama.
gitu loh. Jadi kita tentukan limitnya nggak ada itu kita dekati melalui melalui sebuah fungsi. Jadi kita melalui sebuah fungsi. Kalau misalnya satu kubah kan kita dekatinya hanya kiri aja gitu, kanan aja gitu, hanya dari sebuah titik ya, 0 plus sama 0 min. Kalau semisal ini kita dekatinya menggunakan sebuah fungsi kayak gitu. Misalkan tapi kita harus memilih fungsinya itu harus yang melewati titik A, B-nya itu. Dan sini 0,0. Berarti kita harus memilih fungsi yang melalui 0,0. Setelah itu kita coba substitusi ke fungsi yang ada di sini. Nah, berarti ini kita dekati dari menggunakan fungsi, misalkan kita dekati di sepanjang garis, misalkan di sepanjang garis Y sama dengan 0. Jadi dari sini untuk Y sama dengan 0 berarti ya Y-nya 0, X-nya berapa aja. Ya berarti kan di garis Y sama dengan 0 ini berarti kan artinya sumbu X ya. Berarti kita substitusi aja nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini X kuadrat min 0 per X kuadrat plus 0. Berarti dari sini limit X kuadrat per X kuadrat itu kan 1. Berarti limitnya 1 itu kan 1 ya. Gitu. Nah, terus yang kedua, misalnya kita dekati menggunakan X sama dengan 0, garis X sama dengan 0 di sepanjang garis X sama dengan 0. Ini artinya sumbu Y ya. Nah, limit jadi di sini min Y kuadrat per Y kuadrat. Artinya limit dari min 1. Limit dari min 1 adalah min 1. Berarti, nah jadi untuk menunjukkan kalau limitnya ini nggak ada, itu tinggal kita cari aja kayak gini, sama kita lakukan aja seperti ini caranya. Kita cari yang nilainya ini sampai nilainya ini berbeda gitu. Jadi nilainya ini kan beda nih, ini 1, yang ini min 1, beda kan udah hasilnya. Berarti ini udah cukup untuk membuktikan kalau limitnya itu nggak ada. Nah, jadi untuk membuktikan kalau limitnya itu nggak ada, itu kita tinggal menunjukkan aja kalau si ini udah berbeda nilai, ini udah cukup kayak gitu. Tapi kalau misal kita menunjukkan kalau limitnya itu ada, itu nggak cukup kalau hanya seperti ini. Jadi nggak bisa kita gunakan cara ini kalau misal untuk menunjukkan kalau limitnya itu ada. Jadi harus pakai definisi. Kalau misal limitnya itu ada, itu harus pakai definisi buktinya. Kayak gitu. Jadi ini bisa pakai yang lain ya. Misalnya ini cuma Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Misalnya kita juga bisa pakai misalkan garis Y sama dengan MX. Ya, garis Y sama dengan MX ini kan melalui 0,0 ya. Nah, kita ganti aja Y-nya sama dengan MX. Limit X, Y 0 dari X kuadrat min berarti M kuadrat X kuadrat dibagi Y kuadrat plus, nah ini apa namanya, M-nya dikeluarkan, X-nya dikeluarkan, jadinya kan X-nya habis ya, jadi tinggal 1 min M kuadrat per 1 plus M kuadrat. Berarti kan nilai si limitnya ini bergantung pada nilai M-nya, gradiennya. Berarti kan otomatis untuk M-nya berbeda, pasti nilai limitnya pun berbeda kan ya. Nah, jadi otomatis ini udah pasti berbeda semua nilai limitnya. Jadi otomatis limitnya ini nggak ada. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Ini continue. Jadi misalkan punya fxy sama dengan ini. Cos y sin x per x untuk x-nya tidak sama dengan 0 sama cos y untuk x-nya sama dengan 0. Nah, selidiki apakah fxy ini continue di titik 0,0. Nah, caranya kita mencari nilainya dulu, nilai limitnya dulu. Limit dari si fx-nya ya. Nah, berarti karena fx y-nya itu kan di situ ada x tidak sama dengan 0 sama x sama dengan 0. Nah, kita pilih yang mana untuk menjadikan fx y-nya itu untuk di limitnya itu. Nah, kita pakai yang tidak sama dengan 0.
Karena kan di situ limit ya, jadi nggak sama dengan 0 ya. Dia hanya hanya mendekati aja gitu. Jadi kita pakai yang nggak sama dengan 0. Jadi untuk di limitnya kita pakai fx yang atas, yaitu cos y sin x per x. Nah, berarti limit xy menuju 0,0. Dari ini apa? Tinggal ini kan bisa kita pecah ya, sifatnya limit. Limit dari cos y dikalikan limit sin x per x. Nah, limit dari cos y ini untuk y-nya sama dengan 0 berapa? Ini kan xy-nya 0 nih. X, y menuju 0,0. Berarti kan ini kan tinggal masukin aja. Karena kan dia bisa langsung masukin aja kan ya. Jadi tinggal masukin aja y-nya sama dengan 0 berapa? 1 kan. Nah, limit dari sin x per x berapa? 1 juga. Gitu ya. Nah, jadi limitnya 1. Nilai limitnya ada, ternyata 1. Nah, terus nilai fungsinya. Berarti kita harus mencari f 0,0. Nah, karena di sini f 0,0 berarti kan ketika x-nya sama dengan ini kan bagian x-nya nih, x sama dengan 0 berarti. Nah, untuk x-nya sama dengan 0 kita pakai yang mana? Kita pakai yang bawah. Berarti kita pakai yang cos y. Jadi ketika cos y, nah ketika y-nya 0 kan ini y-nya juga 0 nih. Jadi nggak masukin aja. Cos y, berarti cos 0 itu 1. Nah, udah ada nih. Nah, sekarang yang ketiga, nilai limit sama nilai fungsinya sama apa enggak? Nah, ternyata sama kan, sama-sama 1. Berarti karena nilai limitnya sama nilai fungsinya itu sama, maka limit dari fungsi f, salah. Maksudnya fungsi f-nya itu berarti continue di titik 0,0. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyain? Sampai sini ada yang ditanyain? Apa tanya saya yang kurang paham. Nah, oke, kalau nggak ada yang nanya. Nah, selanjutnya kita ada turunan parsial sama turunan total. Nah, yang pertama turunan parsial. Nah, turunan parsial ini sebenarnya sama aja kayak turunan pada yang biasanya, turunan biasanya. Karena kalau misalnya turunan biasanya kan kita menggunakan seperti ini ya, definisi limitnya juga kayak gini. Ya. Nah, dan notasinya untuk untuk turunan biasa itu kan misalkan y sama dengan fx, berarti turunan dari fungsi y itu kan dy per dx kayak gitu ya. Ini notasinya kan kayak gini. Nah, karena kenapa kok notasinya pakai kayak gini? Karena dia hanya terhadap satu aja kan, karena kan di sini cuma ada satu variabel bebas saja, berarti ya turunannya hanya terhadap x saja kayak gitu kan. Nah, fungsi y-nya itu. Nah, tapi kalau semisal dia turun parsial, dia untuk definisinya sama aja. Untuk definisi limitnya sama aja. Cuman kalau semisal di sini kan yang berubah karena dia satu berubah hanya berarti kan perubahan terhadap x ya, dari turunan terhadap x itu berapa? Berarti di sini yang berubah itu x-nya, yang ada perubahan, ada delta x-nya. Nah, karena di sini turunan parsial, karena di sini fungsi dua berubah, berarti turunannya itu ada dua, ada terhadap x dan ada juga terhadap y kayak gitu. Karena fungsinya ada dua variabel bebasnya ada dua. Nah, jadi di sini z sama dengan itu tadi kan. Jadi di sini ada turunan terhadap x, ada turunan terhadap y. Nah, kan kalau misalnya turunan terhadap x dia yang berubah itu adalah x-nya kayak gitu. Definisi limitnya kayak gitu. Kalau misalnya turunan terhadap y berarti yang ada perubahan itu y-nya. Kayak gini. Nah, untuk definisi yang ininya ini kan notasi kan ini fx ya. Jadi turunan terhadap x kita notasikan sebagai seperti ini, fx. Ya, f indeks x.
Kalau misalnya turunan terhadap Y, di sini F indeks Y. Nah, notasi ini juga bisa kita tuliskan yang kayak tadi, yang DX, DF, DY itu juga bisa. Apa DF, DX tadi itu. Cuma notasinya bukan pakai D lagi, tapi pakai Do. Jadi bisa kita tuliskan Do F per Do X. Jadi ini turunan F terhadap X. Yang ini turunan F terhadap Y. Do F per Do Y. Kayak gini ya. Nah, terus untuk interpretasi geometrisnya, itu kalau semisal turunan fungsi satu kubah, dia sama dengan fx. Kalau misalnya kita punya turunan fungsi f terhadap x, ya, turunan dy per dx, berarti kan di suatu titik. Berarti artinya apa? Artinya adalah gradien di titik ini kan ya. Nah, untuk fungsi dua kubah juga sama. Nah, cuma kalau misalnya terhadap x, berarti dia kemiringannya itu searah sumbu x. Jadi ke arah sumbu x. Kalau misal turunan terhadap y, dia gradiennya itu searah sumbu y, kayak gitu. Nah, ini cuman interpretasi geometris saja seperti itu. Nah, yang akhir ini ada turunan total. Nah, turunan total ini definisinya seperti ini, ya. Jadi dz itu sama dengan ya df juga, df xy sama dengan turunan terhadap x dari si f dikalikan dx ditambah turunan terhadap y dikalikan dy. Jadi di mana dx sama dy-nya ini nanti diketahui. Ya, seperti itu. Nah, kita coba contohnya. Misalkan untuk ya ini sebentar, ini ada yang lewat nih. Oh ya, untuk yang fungsi satu bahkan juga bisa kayak turunan kedua, turunan ketiga kayak gitu ya. Nah, untuk turunan parsial juga sama. Jadi dia bisa lebih dari satu menurunkannya. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya ada fungsi satu ya sama dengan fx kan misalnya turunan kedua, berarti kan tulisannya adalah d kuadrat f per dx kuadrat misalnya terhadap, karena y sama dengan fx doang, berarti cuma terhadap x. Nah, kalau misalnya turunan ketiga berarti d pangkat 3f per dx pangkat 3. Kayak gitu ya. Nah, kalau misal di sini, karena di sini cuma variabel x doang, karena maka dia cuma kayak gini notasinya. Kalau misal di fungsi dua kubah, dia ada bisa banyak. Nah, jadi notasinya itu bisa, kalau misalnya turunan kedua berarti fxx. Berarti ini artinya turunan kedua terhadap x. Terus ada fyy, misalkan, atau bisa juga fxy kayak gitu. Jadi kalau misal fxx itu artinya turunan kedua terhadap x. Jadi kita turunkan terhadap x sebanyak 2 kali. Jadi habis turunkan terhadap x, kita turunkan lagi. Nah, kalau misalnya terhadap y juga sama. Kita turunkan terhadap y, setelah itu turunkan lagi terhadap y lagi. Nah, kalau misalnya fxy berarti kita turunkan terhadap x. Nah, setelah itu hasilnya itu kita turunkan lagi terhadap y, kayak gitu. Nah, ini untuk notasi yang seperti ini, pakai indeks. Nah, kalau misalnya dia notasinya pakai do tadi, kalau misalnya yang ini ya sama aja, notasi tinggal kita ganti do aja. Do kuadrat f per do x. Dan kalau yang ini juga sama, do kuadrat f per do kuadrat y. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, kita kan ini ada dua turunannya berbeda ya. Yang satu terhadap x, satu terhadap y. Jadi kita harus yang ditulis duluan itu yang terhadap y dulu. Jadi do yang atas tetap kuadrat karena kan turunan kedua. Do kuadrat f per. Di sini yang ditulis do y dulu, do y baru x. Gitu ya. Jadi yang ditulis dari belakang. Kalau notasi seperti ini berarti nulisnya dari belakang, y dulu baru x. Kayak gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena kan ini kan kita maunya kan terhadap x dulu, berarti kan sebenarnya gini. Kita turunkan terhadap y dari si turunan f terhadap x. Jadi pertama kita turunkan terhadap x dulu, habis itu kita turunkan terhadap y. Nah, makanya jadinya yang atas ini. Jadi urutannya dari belakang ya, kalau misalnya nulisnya seperti ini. Dari belakang sini.
Kayak gitu ya. Nah, kayak kita coba. Kan ini, x-nya ini. Ya, x kuadrat plus y kuadrat. Nah, misalnya coba kita turunkan terhadap x dulu. Misalkan, nah berarti turunan terhadap x. Berarti fx atau bisa kita tulis do f per do x. Berarti turunannya bagaimana? Nah, turunannya itu caranya, kalau misalnya kita turunkan terhadap x, berarti variabel selain x itu kita anggap dia sebagai konstanta. Kita anggap saja, jadi bukan merupakan konstanta ya, tapi kita anggap saja. Jadi supaya mudah menghitungnya. Jadi kita anggap dia konstanta. Kalau misalnya konstanta itu kalau misalnya diturunkan kan hasilnya nol ya, kalau misalnya berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita anggap dia konstanta gitu. Nah, berarti kalau misalnya ini kita turunkan terhadap x, berarti yang selain x itu kita anggap konstanta. Berarti y-nya di sini konstanta. Kita anggap konstanta. Berarti turunan x kuadrat itu tetap 2x. Nah, turunan si y kuadratnya ini, karena dia berdiri sendiri kan, itu dia 0 aja. Dan 0 gitu. Nah, kalau semisal turunan terhadap y-nya, berarti x-nya yang kita anggap konstan. Nah, berarti y-nya ada. Berarti di sini x kuadrat diturunkan ya 0 terhadap y. Kalau si y kuadratnya diturunkan ya 2y. Gitu. Terus misalkan fxx. Berarti turunan kedua terhadap x. Berarti dari si fx ini kita turunkan lagi terhadap x, yaitu 2. Gitu ya. Kalau misalnya kita maunya fxy, turunan terhadap x sama habis itu turunan terhadap y. Berarti yang turunan terhadap x ini kita turunkan terhadap y. Berarti 2x ini turunan terhadap y-nya berapa? Nol ya, Pak. Ya 0, karena dia kan nggak ada y-nya kan ya. Kita anggap dia konstan kan si x-nya itu, berarti 0 ya. Itu. Nah, contoh lagi misalkan fungsinya itu kayak gini. Misalkan x kuadrat y. Nah, kayak gini. Gimana? Berarti turunan terhadap x-nya bagaimana? Jadi turunan terhadap x-nya itu 2xy. Ya, 2x ya. ya, karena y-nya kan konstanta kan. Kita anggap konstanta. Berarti ya misalnya contoh lah misalnya 2x kuadrat kayak gini. Nah, kan ini kan jadinya 2 kali pangkatnya ini kan 2 kali 2x. Nah, sama juga gitu loh. Jadi kita anggap y-nya itu konstanta. Jadi di sini 2xy. Kalau turunan terhadap ini fxy gini. Jadi kan ini diturunkan lagi terhadap y. Jadi jadinya, jadi di sini x-nya itu konstanta. Berarti yang ini konstanta nih. 2x. Nah, di sini y-nya. Jadi turunan dari, misalkan turunan dari y ini terhadap y apa? Berarti kan dia adalah a kan ya. Jadi di sini turunannya berarti 2x. Begitu ya. Sama kayak turunan biasanya lah, cuman ini gitu caranya. Gitu ya. Ini kalau turunan parsial. Kalau misalnya dia turunannya order tinggi, misalnya kayak turunan terhadap x 3 kali, ya berarti turunin lagi aja yang terhadap 2 kalinya kita turunkan lagi. Kayak gitu. Misalkan ada lagi, misalkan begini, fxyx misalkan kayak gini. Berarti kan ini diturunkan terhadap x, setelah itu turunkan terhadap y, setelah itu kita turunkan lagi terhadap x, kayak gitu. Jadi dari sini kan ini kan yang fxy-nya kan sudah ada nih. Jadi kita turunkan lagi aja ini terhadap x. Berarti jadinya 2. Gitu ya. Jadi notasinya kalau ini notasinya kan jangan sampai ketuker. Jadi ini do pangkat 3f per do yang belakang yaitu do x. Yang ini. Terus yang tengah do y terus baru yang dalam, yang kiri. Kalau misalkan f x x y berarti jadinya do y do x do x. Gitu ya. Jadi nulisnya dari belakang, kalau notasinya kayak gini nulisnya dari belakang sini. Begitu ya. Nah,
Selanjutnya, nah untuk yang nomor 2 ini sama aja, cuman di sini fungsinya 3 ubah ya, jadi sama aja. Misal kalau misalnya di sini turunan terhadap Z, berarti yang X sama Y-nya ini kita anggap dia konstan, kayak gitu. Kalau misalnya kita turunan terhadap X, berarti Y sama Z-nya kita anggap sebagai konstanta, gitu ya. Jadi sama aja konsepnya. Nah, terus untuk yang nomor 3 ini turunan total. Nah, caranya tinggal kita tentukan aja turunan terhadap X-nya apa. Turunan terhadap X itu adalah X, 2X. 2X ya. Nah, turunan terhadap Y-nya itu adalah ini nomor A. Cos Y. Nah, berarti dari sini kita mintanya kan di titik 1,0. Berarti kita masukkan dulu aja ini 1,0 ke dalam fx sama fy. Jadi ketika x-nya 1, y-nya 0, fx-nya berapa nilainya? 2. Untuk yang fy, untuk x-nya 1, y-nya 0, berarti fy-nya berapa? 1. Gitu kan? Nah, baru kita masukin ke rumusnya. Berarti ini sama aja dz atau df. Ya, df. df. Berarti di sini udah df 1,0. df 1,0-nya berapa? Berarti fx pada titik 1,0-nya itu adalah 2. Berarti 2 kali dx. dx-nya adalah 0,04 ditambah fy di titik 1,0 adalah 1 dikali 0,03. Nah, ini hasilnya adalah 0,11. Gitu ya. Nanti ambil juga sama caranya. Nah, kalau misal kayak gini, pangkat Y cos X gimana turuninnya? Kalau misal turunan terhadap X, yang B. Yang B nih, fx-nya gimana? Berarti turunan, ini kan kayak perkalian ya, perkalian fungsi. Diturunkan kayak yang biasanya itu. Yang turunan dari U kali V itu loh. Nah, berarti di sini E pangkat Y sama cos X. Berarti turunan terhadap X kan berarti hanya yang cos X-nya aja. Berarti E pangkat Y-nya ini kan karena nggak ada X, berarti dia sebagai konstanta. Jadi turunan terhadap X itu hanya yang turunan cos-nya X saja. Jadi E pangkat Y-nya tetap dikalikan turunan cos X-nya. Cos Y-nya. Cos X. Itu min X. Gitu ya. Nah, kalau turunan terhadap Y-nya, berarti turunan dari E pangkat Y-nya aja. Cos X-nya ini kita anggap konstan. Kenapa? Karena di sini nggak ada variabel Y-nya. Jadi cos Y-nya tetap nulis cos Y kalikan turunan dari E pangkat Y, yaitu E pangkat. Salah sih. Nah, E pangkat Y. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Coba ada yang ditanyakan apa enggak? Kak mau tanya, misalkan itu turunan fxy itu berarti diturunkan satu-satu dulu ya kak? Diturunkan x-nya dulu lalu diturunkan y-nya. Iya, jadi kayak tapi bukan terpisah ya, bukan secara terpisah. Jadi diturunkan lagi. Ya, jadi misalkan tadi kan fxy berarti kita turunkan dulu terhadap x ya. Habis itu kita hasilnya ini turunan terhadap x ini kita turunkan lagi terhadap y gitu ya. Nah, gimana? Paham nggak? Ya kak, sudah. Terima kasih. Ya. Yang lain gimana? Boleh nanya-nanya yang sebelumnya, cuma sebelumnya nggak apa-apa. Di kelas ada saya mana?
Sampai sini, Kak. Sampai sini, Kak. Sampai sini, sampai turunan udah. Iya. Tanya-tanya aja yang di kelas, misalnya nggak ngerti apa yang dijelasin bapaknya, tanya aja nggak apa. Nah, coba ini. Misalkan fungsi f-nya itu nih. X kuadrat Y cos Y. Nah, coba. Ini gimana? Turunan terhadap X-nya bagaimana? Turunan terhadap X-nya bagaimana? Berarti kan di sini yang Y cos Y-nya ini kan nggak ada X-nya ya. Berarti kita anggap dia sebagai konstan. Berarti turunan terhadap X dari X kuadrat ini adalah 2X. Nah, dikalikan dengan Y. Nah, ini turunan terhadap X-nya. Kalau turunan terhadap Y-nya, gimana? Berarti di sini kan ada dua ya, ada Y dan ada juga cos Y. Berarti dia dua fungsi. Perkalian dua fungsi kita turunkan. Nah, yang X kuadratnya ini kan konstanta, berarti X kuadratnya ya biarin aja. Kalikan dengan yang turunan si Y sama cos Y-nya ini berapa. Berarti pakai rumus aturan perkalian dari turunan. Berarti turunannya si Y adalah 1 dikalikan cos Y ditambah, jadi kurang berarti, ditambah Y dikali turunan si cos Y-nya. Turunan cos Y-nya berapa? Min sin Y. Jadi dari sini turunan terhadap Y-nya adalah X kuadrat cos Y min Y sin Y. Kayak gitu ya. Mau ini diturunkan lagi terhadap Y lagi misalkan. Nah, ini juga ya ini diturunkan. Kayak gitu ya. Nah, kalau misal fx-nya gini. E pangkat xy kali Y misalkan. Nah, berarti ini turunan terhadap X-nya bagaimana? Coba ada yang bisa nggak? Bagaimana? Ada yang bisa nggak? Y kuadrat E pangkat XY, Kak. Iya, kenapa? Kan, kenapa coba? Karena kan nanti yang di E pangkat XY nanti Y-nya turun, terus dikali yang ada di bawah, yang konstantanya, terus E pangkat XY-nya tetap. Ya, jadi Y yang di luar ini ya kan nggak ada X ya, tetap di luar aja, biarin aja. Tinggal kita turunkan yang di atas ini, karena di sini kan walaupun di sini ada Y juga, di sini kan ada X-nya ya, berarti diturunkan. Nah, turunkan E pangkat XY itu adalah Y kali E pangkat XY. Dari mana? Dari yang ini E pangkat AX. Nah, turunan dari E pangkat AX itu apa? Kan A-nya konstanta. Ini kan A kali E pangkat AX, ya kan ya? Kayak gitu. Dari sini Y kuadrat E pangkat XY. Itu kalau misalnya turunan terhadap Y-nya, berarti di sini dua fungsi, ya kan? Perkalian dua fungsi kan? Berarti turunan yang Y-nya dulu dikalikan ini, habis itu turunan ini dikalikan
Ya benar, ini diturunkan dulu, dikalikan ini. Jadinya 1 dikalikan E pangkat XY. Ditambah turunannya ini dikalikan Y. Berarti E pangkat XY turunannya adalah Y kali E pangkat XY berarti turunan ini terhadap Y berarti X E pangkat XY. Ya, ini. Begitu. Oke, masih ada yang ditanyakan apa enggak? Kira-kira yang kurang paham? Kak, mohon maaf mau tanya. Untuk yang Hmm. tadi turunannya aku masih kurang paham, Kak. Yang mana? Turunan X sama Y-nya. Yang mana? Fungsi yang mana? Yang tadi terakhir, Kak. Yang E pangkat Ini. X kali. Iya. Turunan terhadap X-nya kan yang ada apa? Yang ada X-nya yang mana? Yang ada X-nya itu kan yang ini doang kan ya? Yang ini kan nggak ada X-nya kan? Perkalian ini. Ya perkalian apa? Yang Y-nya ini kan bukan X. Jadi yang mengandung X hanya E pangkat XY-nya aja kan? Berarti yang diturunkan hanya X apa? Hanya E pangkat XY aja yang diturunkan. Nah, turunan dari E pangkat XY itu apa kalau terhadap X? Gitu loh. Ya kan? Turunan terhadap X itu kan ini kan? Benar enggak? Iya, Kak. Nah, turunan terhadap ini kan ini, terhadap X. Nah, Y-nya biarin aja di depan sini, Y-nya ditulis lagi. Udah hasilnya ini. Begitu loh. Ya. Oke, makasih, Kak. Ya, yang lain gimana? Masih mau nanya? Gimana? Mau nanya yang lainnya juga nggak apa-apa. Nanya yang pertemuan sebelumnya juga nggak apa-apa. Oke deh, kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyain, kalau gitu nanti ditanyain aja di luar ini ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang paham gitu, tanya aja nggak apa-apa. Begitu untuk pertemuan kali ini kita akhiri aja dulu sampai sini ya. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.